Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Amanda Revania Zarifa. Saya sekolah di TK Aisyah 8 Kebalan Dono Babat. Di sini saya akan bercerita yang berjudul Rasulullah dan Pengemis Buta. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya di sudut pasar Madinah, ada pengemis buta dari Yahudi. Pengemis itu sangat membenci Rasulullah. Mendengarkan namanya Muhammad, ya langsung marah. Hari demi hari pengemis tua itu selalu mencela Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas celaan yang dilakukan oleh pengemis itu. Pada suatu hari, Abu Bakar mendatangi anaknya Aisyah yang juga istri Rasulullah. Wahai anakku, adakah sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum dilaksanakan oleh ayahmu? Wahai ayahku, engkau adalah ahli sunnah. Tidak ada sedikit pun sunnah yang terlewati. Hanya ada satu sunnah. Apa itu anakku? Setiap hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawakan makanan dan diantarkan ke sudut pasar itu. Kemudian diberikan pengemis yang ada di sana. Pada suatu hari, sahabat Abu Bakar membawa makanan dari rumah dan diberikannya si pengemis itu. Setelah sampai di tempat pengemis buta, makanan tersebut diserahkannya dan disuapinya si pengemis buta itu. Tiba-tiba, hai, siapa kamu ini? Siapa kamu ini? Saya adalah orang yang biasanya mengantarkan makanan ke sini. Ah, bukan. Itu pasti bukan kamu. Orang yang biasanya mengantarkan makanan ke sini adalah sosok yang ramah, yang menyapiku dengan lemah lembut. Nah, ternyata pengemis tua itu merasakan perbedaan bahwa yang hadir bukanlah sosok Muhammad. Jadi siapa sebenarnya kamu? Kakek, saya ada sahabatnya. Sahabatnya, di mana sekarang dia? Dia udah wafat. Hah? Sudah wafat? Kenapa tidak ada orang yang tahu saya? Lantas siapa sebenarnya dia? Yaitu orang yang selama ini engkau benci, yaitu Muhammad. Oh, tidak mungkin Muhammad. Selama ini saya mencelanya, selama ini saya mengejeknya, tapi tidak ada sedikit pun dia membalasnya. Oh Muhammad, oh Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian pengemis tua itu mengucapkan 2 kalimat syahadat disaksikan oleh sahabat Abu Bakar. Demikian cerita dari saya. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya bahwa Rasulullah mengajarkan kita ketika ada orang mencela kita tidak boleh membalasnya.
salahnya, membalas dengan kebaikan. Pak Johan berjalan-jalan di tengah kota, membawa anak kesayangannya. Sekian cerita dari saya, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya bahwa Rasulullah mengajarkan kita ketika ada orang mencela kita, kita tidak boleh membalas dengan kebaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.